Ini sekarang belum ditutup, silakan teman-teman, masih banyak yang semangat, yang resen juga masih banyak. Karena ini ada sekedar nyapa Pak Chandra, Masya Allah, ini perhatiin beliau ini beberapa sesi. Dan beliau ini waktu, Pak, Bapak jam berapa di sana Pak? Jam 9. Sekarang kita Hampir jam 9. hampir jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Masya Allah ya, jadi ya yang begini Masya Allah. Ini yang pejuang sebenarnya nih, kalau kita punya suatu ini ya, suatu kesenangan, cinta kita melihat para pemimpin kita nih, begini yang tidur sedikit kerja banyak. Masya Allah Pak, semoga jadi amal jariah buat Bapak. Semoga Allah jaga Bapak, Allah jaga ahli-ahli keluarga Bapak, dan Allah jaga semua rutinitas Bapak, Pak. Jadi amalun jariah insya Allah Pak. Ini sambil mohonkan doanya Pak. Ini video saya banyak yang nanya nomor telepon saya. Ini saya di sini nih. Kalau mau teman-teman mau catat, bentar aja. Nih. Nah, beliau ini panglimanya nih, komandan. Baru di panglima. Jadi silakan bergabung di sini. Nanti kita atur kelanjutannya seperti Pak Reza katakan. Jangan hanya nuansa, tapi kita real. Kita akan melaksanakan perniagaan tijaratan lan tabur ya. Saya di 0855. Insya Allah. 0855 88 5-nya 5 kali. Silakan, ini udah beberapa masuk, nanti kita gabung di WA group. Kita mulai dari sinilah, insya Allah. Harus dimulai. Ini banyak di chat ini yang nanya nih, antum udah lihat ya, udah di antum seleksi ya? Ya, lauknya kakak di fillet, coba mau di stick itu apa mau apa, coba ya kamu. Ya, Pak Fadian, mudah-mudahan ini bisa sebagai awal koordinasi antar masjid. Jadi insya Allah Pak, insya Allah, kalau Pak. masjid-masjid di Jakarta itu bisa, Jakarta khususnya lah, bisa bersinergi, saya kira sangat bagus. Ya. Bukan hanya masalah. Bintaro juga bagus sama Abu Somad ya. Ini unmute-nya dibuka Pak Agung ya, jadi banyak. Bukan, mute Pak bisa unmute sendiri sebenarnya ya. Pak Fadian. Ya, Assalamualaikum. Pak Fadian. Ini alhamdulillah nih, anak Zen. Ya, silakan. Pak Zen. Jadi tadi ada yang menyinggung soal masjid, perkumpulan. Insya Allah, Ana di pengurus Dewan Masjid Indonesia. Nanti Ana coba bawa di TNI. Nanti ada sesi khusus nanti Dewan Masjid Indonesia mengundang Pak Ustadz Reza. Dan nanti kita koordinasikan supaya antar masjid juga dapat manfaat. Ya, Masya Allah, masjid kita kan 800.000. Baik, Azin. Ini juga ada tim DMI ya, kemarin juga Pak JK sebagai Ketua DMI juga mengharapkan semua masjid bersatu. Insya Allah. Ustaz Reza, Nazam dari Pontianak, Ustaz Reza. Siap. Kef antum ya akhi? Anta tamam. Alhamdulillah bihair. Ya. Aina anta ya akhi? Salam kenal. Ana di Bekasi, Pontianak. Ana di Bekasi. Masya Allah. Kef al-aulad? Kef al-aulad? Alhamdulillah. Alhamdulillah kullu tayyimin. Masya Allah, barakallah fiik. Masya Allah, barakallah fikum. Allah yubarik fiik. Ya. Assalamualaikum. Pak Dewan, gimana Pak? Pak Reza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya akhi. Pak Dubes, mudah-mudahan panjang umur ketemu lagi sama. Amin, Allahumma amin. Dubes di sini selamat bertugas. Saya dulu di Komisi 1, sekarang saya di Komisi 4. Ya, Masya Allah. Berkah umur panjang. Amin. Mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Amin. Terima kasih Pak Fedian. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Kontak di WA, insyaallah kita. Pak Fadian, saya Makmun. Boleh bicara Pak? Pak Makmun, silakan Pak Makmun. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Ustadz Reza, Pak Gub. Mudah-mudahan Pak Gub masih ingat nih, kawan lama di sekitar BSD. Saya Pak memperkenalkan diri, saya Direktur Pakan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Nah, kebetulan saya juga orang Bima, jadi rakyatnya Pak Dul nih, Pak Gubernur. Nah, saya juga sebagai Ketua Komunitas Jamaah Masjid Nurul Iman, Kementerian Pertanian. Yang hari-hari kami membagi sedekah Jumat, lalu juga selama COVID ini yang kami lakukan dari para jamaah. Itu aktivitas di masjid yang kami lakukan. Nah, ini terkait kebetulan kami juga diberi amanah ini, walaupun baru 5 hari Pak sebagai Direktur Pakan. Saya kira ini ide yang bagus. Ini ada Ustadz Reza, alhamdulillah bisa ketemu di walaupun lewat online ini.
Mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi lebih banyak. Apalagi tadi mudah-mudahan nanti Pak Gub bisa kita siapkan nih menyambut Pak Reza nih Pak Gub. Kita dari pusat siap untuk bekerja sama. Mudah-mudahan NTB ini kan tidak ada sapi perahnya begitu. Padahal area dingin, area pegunungannya kan ada dua, ada Gunung Rinjani, ada Gunung Tambora. Yang sumber airnya juga sangat banyak gitu di Narmada. Masya Allah, Masya Allah. Yang ingin ditanyakan oleh Ustadz Reza tidak usah khawatir tentang air di sekitaran lereng Gunung Tambora dan Gunung Rinjani ini. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Nah, tentu saja yang memang yang kendala karena musim kita yang kadang-kadang ekstrim. Nah, ini bagaimana pengelolaan pakan. Nah, ini mungkin yang kita perlu juga transfer knowledge and teknologi dari Ustadz Reza nih dari New Zealand. Ini mohon izin nih Pak anggota Komisi 4 nih, anggota DPR. Walaupun belum pernah ketemu Pak Syaf, mudah-mudahan nanti bisa ketemu nih sekampung juga nih dengan saya dari sama-sama dari Bima, Dombojo. Ya, mudah-mudahan ini kita siapkan Pak di NTB sekira lokasi yang sangat luar biasa. Nah, ini terkait untuk masjid, sekira dalam pengelolaan kan ada istilah sekarang bank sampah. Saya ingin mencoba sampah-sampah organik itu menjadi bahan baku pakan untuk ternak begitu. Jadi kita kolaborasi bank sampah dengan bank pakan, menjadi bank pakan. Ini mudah-mudahan aktivitas masjid bisa berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, sehingga sampah-sampah organik ini bisa kita tidak lanjuti untuk menjadi pakan ternak yang tentu saja nanti kan gizinya juga banyak itu di situ. Sisa-sisa itu nanti kita olah, bisa difermentasi. Nah, dari itu bisa sebagai jualan dari masyarakat gitu. Jadi sampah akhirnya lingkungan terjaga, peternakan maju, sehingga kemudian kan kata kunci dari peternakan ini kan sebetulnya kan pakannya, karena sekitar lebih dari 50% itu kan yang diperlukan adalah pakan. Nah, oleh karena itu menyiapkan dulu pakan ini sehingga ketika kita mengembangkan ternak akan jauh lebih bagus. Kira itu mungkin sebagai pengantar para ustadz, para kiai dan tuan guru. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Ya, mohon juga izin nih dimasukkan di dalam barisan pejuang subuh supaya selalu diingatkan. Ya, minimal mengurangilah kesalahan-kesalahan kita di dalam menjalankan tugas itu. Terima kasih. Kita mesti ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Dirut, ini kita Pak Dirut. Ini mantap. Ya, Ustadz Reza. Nah, kita mesti ngitung Pak. Bapak jual pakan berapa kilo Pak? Pakan Bapak yang paling tinggi berapa? Belum, kita tidak berusaha di pakan Pak, karena saya di pemerintah. Jadi kami memfasilitasi capacity building, peningkatan knowledge, skill gitu dalam pembuatan pakan dan juga memfasilitasi di dalam produksi pakan oleh para industri. Memang dari Bima saya. Dari Bima. Ini menarik karena Bapak bicara pakan ini menarik Pak. Karena pakan ini memang ini yang namanya kita bicara peternakan, apakah itu milk production atau beef production atau meat production in general, we are talking about the function of feed. Ya, function of feed ini yang drives out profitability. Kalau kita benar, dia jadi untung. Kalau kita kalah atau salah, ya kita rugi semua Pak. Itu menarik nih. Pak Fadian mau nih antum ambil nomor telepon Pak Dirut nih, karena kita perlu diskusi yang mungkin nanti bentuknya lebih teknis ya. Apa nih Ustadz Reza, saya tambahkan juga, sangat memprihatinkan juga produksi susu sapi di Indonesia itu kisarannya antara 8 sampai 12 liter sehari. Jauh sekali kan dengan New Zealand begitu. Kalau secara genetik kita tidak ada masalah gitu. Anda nggak mau ke sana karena ini semua orang ngebandingin sama teknik gitu. Kerja saja. Enggak. Artinya begini ya. Karena kalau kita bandingkan begitu kan kita gini. Karena bisa jadi orang bisa 15 liter, untung tuh masih mungkin Pak. Kenapa Anda bilang begitu? Kalau pakannya murah gitu ya. Nah, misal NZ nih ya, orang pada demen NZ kira-kira 30 sampai 35 liter. Anda bukan nggak bisa ngedrive sampai 40 liter nggak dapat untung lebih, ngapain? Paham kan? Jadi karena kita bicara ini function of feed, nggak selalu lebih tingginya produksi itu lebih untung. Nah ini yang banyak nggak disadari nih. Karena kebanyakan merasa
makin tinggi makin untung. Nggak mesti, walaupun kita perlu production sebagai benchmark. Tapi nantilah kita dalam diskusi yang bentuknya lebih teknikal kita bahas nih ya. Karena udah waktunya, udah waktunya umat ini ya PhD-nya yang punya dokter-dokter itu, PhD-nya udah berubah, harus jadi the people that help the dean, ya. PhD, people that help dean. Bukan lagi PhD-an. Karena kita sekedar koleksi PhD nggak gampang, semua orang juga bisa punya PhD gitu loh. Jadi kita nggak boleh lagi jadi begitu gitu loh. Kalau cuma sekedar PhD, Islam ini tinggikan kita di atas knowledge of beneficial knowledge. Nah, ilmu yang Allah kasih itu ya harus bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, nggak ada gunanya. Alhamdulillah. Nah, jadi udah waktunya kita nih jadi PhD help dean. Ya? Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz Reza, izin ikut nimbrung Ustaz Reza. Saya Fajar dari Bekasi, Ustaz. Boleh ikut nimbrung? Ya, fadal. Assalamualaikum Ustaz Reza, afwan mengenalkan diri sedikit. Ya, saya Fajar dari Bekasi. Kebetulan saat ini mengelola ekosistem peternakan. Jadi selama 5 tahun terakhir main kurban, bermain di sesional kurban sapi, kami akhirnya tahun lalu berpikir untuk memulai peternakan. Nah, dengan keterbatasan, di mana zaman teknologi kita bisa sharing cost, kami membangun ekosistem. Jadi, kami membangun sebuah aplikasi, kami yang kelola karena kami perusahaannya, namanya Kandang Kambing. Terus kami membangun jaringan mitra plasma. Jadi, peternak-peternak di Bandung yang rumahan dan sebagainya, kami bangun koordinasi, komunikasi, dan scale up skill-nya. Dan satu sisi, dimulai dari teman-teman kami sendiri, kami meminta mereka bergabung menjadi pemilik ternak. Jadi kami mencari satu ternak, kami jual di aplikasi itu dibeli oleh si A, kemudian dirawat oleh si B. Nah, dalam waktu 9 bulan, bobotnya sudah cukup, sapi itu kami jual lagi di aplikasi kepada siapapun. Nah, di situ ada bagi hasil, selisih dari harga beli ke harga jual. Di situ ada pembagian lah, peternak dapat 35%, perawat ternak itu dapat 50%, operator dapat 15%. Dan alhamdulillah sudah berjalan setahun, sudah 40 ekor yang saat ini kami rawat. Nah, kami butuh masukan nih dari Ustaz Reza, kira-kira cara berbisnis kami, ekosistem kami ini apa yang harus kami lakukan pengembangannya supaya manfaat ekonominya lebih masif. Dan kami punya tagline satu ustadz, satu ternak. Jadi setiap ustadz di jamaah masjid itu mereka adalah pemilik ternak, gitu. Karena selama ini pasar kurban di Bandung sendiri yang kami lihat datanya ada 5.000 ekor dan tahun lalu kami baru bisa mensuplai 150 ekor untuk pasar hewan kurban. Terus terang kalau untuk daging kami belum bisa karena harganya belum kompetitif. Jadi kami mengejar sesional kurban yang harganya bisa masuk gitu, Ustaz Reza. Masya Allah. Anak terkesan dengan pandangan antum di mana memang kita harus mengajak para asatidz ini untuk dagang gitu ya. Karena agama ini besar di mana para ulamanya menguasai semua hal gitu ya. Nggak bisa lagi kita bicara ulama ini, kita bicara kitab ini tapi nggak jadi hasil. Tadi Anda sempat kabarin sama antum ya, bagaimana Imam Malik mengajarkan bab zakat itu menghilang beberapa minggu untuk kemudian mencari harta sehingga beliau bisa bayar zakat. Tentunya kita nggak ingin baca ini, wah itu Imam Malik rahimahullah. Tapi kita gimana? Kan begitu ya. Kita juga harus mampu. Dan ini, Masya Allah, semoga Allah mudahkan urusan antum. Tapi mungkin nanti mohon tinggalin info antum ke Pak Fadian, supaya nanti bisa kita bikin subgroup yang lain. Anda juga kebetulan mentor di forum Tajir, ini buat pedagang-pedagang yang hijrah ya, dan juga di Bank Syariah Mandiri, dan beberapa bank syariah lainnya. Jadi kita pengen kita temukan di antara pelaku usaha dengan yang ingin usaha dengan yang namanya grup-grup di atasnya yang nanti bisa membantu usaha ini. Nanti harapan kita nih nanti ada loop yang nyambung, insya Allah. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Nah, cuma saya mau nanya antum, karena antum ada di dalam kajian masjid itu, ya, ajak teman-teman yang lain untuk lebih sering ke subuh berjamaah. Ya. Insyaallah, Ustaz. Ya ini karena kita beda kualitas ke diskusi habis subuh sama diskusi habis isya. Kalau diskusi habis isya biasa ya, nanti dia besok paginya telat bangun, nggak keren. Yang keren itu diskusi habis subuh.
Nanti mungkin tinggalin ke Pak Fadian beberapa info lain nanti. Anda yakinlah ahli kita nih beliau akan atur bagaimana caranya, karena pertanyaan itu kan teknis tuh, perlu dibahas di antara rincian yang teknis. Takutnya teman-teman yang lain punya komentar yang lain belum terjawab. Insyaallah. Afwan, barakallahu fiik. Oke, syukuran Ustaz Reza. Mohon doanya Ustaz juga. Siap. Anda juga mohon doa antum. Antum juga jangan lupa doain Anda ya. Doa insyaallah. Sama sering Anda tunggu doa antum. Pak Fadian. Ya, silakan Pak Mirwan. Ini nanti setelah Pak Mirwan yang raise hand, di videonya raise hand aja tangannya. Tadi beberapa raise hand malah belum siap. Silakan Pak Mirwan setelah ini. Saya unmute dulu, saya unmute dulu semua ya. Sudah. Ya. Oke. Sebentar Pak Mirwan. Sudah Pak. Oh, udah, sorry. Silakan. Oh, Pak Mirwan mana? Tadi sudah unmute tadi. Ya, maaf. Pak Mirwan, silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz Reza. Nggak nyambung. Udah. Ustaz Reza di unmute tadi ya udah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Fi. Saya mungkin tidak bicara mengenai pertanian atau peternakan. Siap. Cuma tadi saya dengar Ustadz mengatakan Ustadz memperkerjakan orang asing di tempat Ustadz bekerja. Yep. Nah, ini yang perlu sekali. Karena setahu saya, mental kita ini mental yang disuruh-suruh, bukan menyuruh. Nah, itu. Benar. Apa yang kira-kira Ustadz sampaikan kepada warga negara Indonesia supaya mental ini berubah? Jangan hanya menjadi orang suruhan, tapi orang yang mempekerjakan orang lain, apalagi di tanah kita sendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak, ya Masya Allah ya, semoga Allah memudahkan urusan Bapak. Ini Pak, saya punya pandangan begini Pak. Kita ini kalau bicara Islam, orang kita kalau bicara Islam, dia bicara textbook. Dia kerjain nggak jadi masalah. Ini yang kita nggak mau nih. Jadi kita nggak ngerti Islam sebenarnya. Kalau kita mau bicara Islam, kita bicara Quran, Sunnah, ya kan? Sunnah yang gimana? Sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Setuju nggak kita? Setuju. Dan bagaimana 3 generasi terbaik dalam 3 abad itu bagaimana hidupnya? Mungkin banyak yang baca. Oh, ini kita bicara Imam Al-Bukhari begini, rahimallah, Imam An-Nasai. Tapi coba nih ya, kalau kita para ustadz coba jelasin ini. Tahu nggak teman-teman, misal Imam An-Nasai rahimahullah itu diantara 7 kitab itu, 6 kitab kutub sitah, 6 kitab hadis yang terbesar itu. Beliau itu datang bukan miskin gitu ya. Imam An-Nasai itu datang dengan pakaian terbaik sampai syekhnya beliau Haris ibn Miskin rahimahullah malas gitu ya, nyuruh dia ganti baju. Nah, kita ini sekarang kalau kita dihadapin dalam suatu dilema di mana orang bicara, kita kalau bicara Islam itu bicaralah miskin. Jadi aneh kalau ada ustadz pakai mercy. Bukan itu. Masalah rezeki Allah yang atur, ya kan? Jadi kalau kita lihat Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah punya pernyataan yang hebat. Karena beliau punya kereta kencana yang cakep banget sampai khalifah itu pengen. Padahal dia seorang ulama. Nah, jadi yang kita mau bangun ini, yang kita mau bangun sama teman-teman, itu bukan hanya sekedar nyuruh, hanya mempekerjakan. Karena kalau kita mempekerjakan mereka, kita harus yang paling depan, kita harus yang paling pandai, kita yang harus paling jago. Kalau enggak, dia nggak akan mungkin ada yang namanya respect. Nah, jadi kita dulu yang belajar ilmu itu, setelah kita belajar ilmu itu, rasanya siapapun yang ada di hadapan kita tidak akan merasa kalah bulu, Pak. Yang terjadi di negeri kita hari ini, orang kita ini aneh. Dan ini pengalaman pribadi ya, Pak. Anda beberapa kali masuk dengan waktu Pak Presiden datang dengan tim-tim beliau, dengan negosiator-negosiator WTO. Kadang-kadang kita yang malu, Pak. Kenapa kita yang malu? Mereka masuk, sedang negosiasi, mereka nunduk-nunduk. Mentalnya mental begitu. Nah, kalau mentalnya masih nunduk-nunduk, hanya karena mereka bulat, ya udahlah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kalau bahasa kita, mereka izahnya kecil benar, Pak. Hampir nggak punya izah.
Yang kita mau ajarkan pada anak kita, kita pelajari dan jadilah seorang master dalam suatu pekerjaan ataupun suatu keahlian. Insya Allah. Apalagi kita seorang mukmin, insya Allah. Orang mukmin ini Al-Mu'minul Qawi, Ustaz Reza. Al-Mu'minul Qawi. Khairun wa habu ila Allah minal mu'minil dha'if. Tayyib ya akhi. Ya kan? Nah, Al-Yadul Aliyah. Kalau kita tapi ngomongnya Al-Mu'minul Qawi, tapi besok kalau pas jalan pelan, kan ya gimana cerita? Mandi setengah jam, ya kan? Nah kalau kita model masih begini, ya kan? Nggak bisa kita nggak pantas ngomong. Imam Malik rahimahullah itu kalau mau ngasih suatu pelajaran tentang hadis menggunakan baju terbaik, menggunakan pakaian terbaik, parfum terbaik, ya? Kalau dalam kajian gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia tahu yang dia sampaikan hal terbaik. Imam Abu Hanifah rahimahullah itu kita tahu seorang bilioner kalau hari ini, seorang konglomerat gitu ya. Jadi Islam ini punya sejarah ulama, pedagang, jenderal, ahlul Quran, ahlul hadis ngumpul jadi satu. Iya. Belum lagi kita bicara gimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Oh, 1 juta hadis dalam Musnad Ahmad dan dia nggak nulis satu hadis pun kecuali dia amalkan. Nah ini yang masalahnya Pak. Kita nih yang amalin. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah dalam satu malam bisa sekian ratus hadis dan 70 masalah umat dia perhatikan. Kita ini kan enggak gitu. Kita ngomongnya hadis, ngomongnya Quran, tapi kelakuannya jauh dari Quran dan Sunnah. Terus kita bagaimana bisa punya respect atau commanding respect? Allah. Wa innal izzata lillahi jami'ah. Sungguhnya izzah kemuliaan itu punya Allah semuanya. Kalau orang mukmin tidak ada takutnya, Pak. Orang mukmin ini nggak ada rasa takut. Ya. Surat Yunus kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Orang the friends of Allah, ya. Orang yang the friends-nya of Allah, yang nggak ada, there is no fear in them. Wala yahzanun, and there is no sadness, no anxiety. Ada lemah, etoy, lesu, malas. Nah, jadi mungkin begitu Pak. Jadi kita ini harus wa qul ya'malu. Ustaz Reza, wa qul ya'malu. Fasarallahu amalakum. Jadi kita ini, tapi ada syaratnya, Syaratnya apa? Kalau walahum yahzanun kan alat syaratnya apa? Alladzina amanu wa qulu alladzina amanu wa qulu yattaqun. Yattaqun ini bertakwanya kita pada Allah ini pol-polan. Jangan kita bicara Islam, bicara tijarat, tapi yang haram senang, gitu ya. Sama yang halal maruk, kan gitu ya. Orang mukmin ini sama yang halal biasa aja, apalagi sama yang haram, nggak temen kita. Pak Gubernur NTB harus perhatikan apapun yang kita lakukan di NTB dari awal sampai akhir halal. Nggak mau riba, nggak mau maisir, nggak mau berar, gitu ya. Nggak mau kita. Memang nggak mau, nggak pengen. Kita akan bangun di atas landasan yang halal. Hasilnya baik insya Allah. Ya, semoga ini menjadi pelajaran buat Anda pribadi untuk bisa lebih lagi kita pol-polan dan tentunya teman-teman yang lain kita bisa sambung ini diskusi dengan cara panjang. Dan masalah yang kita pekerjakan siapapun dia, warna kulit nggak beda Pak. Karena kalau kita bicara hadis kulukum min Adam wa Adam min turab. So, kalian ini semua dari Adam dan Adam itu dari debu. Allahu Akbar. Ya kan, dari tanah. Jadi kita nih jangan kita merasa waduh, kita ini kan keder, begitu datang bule, wah ini bule gitu kan ya. Enggak. Kalau antum kuasain itu ilmu, insya Allah yang menguasai ilmu dia yang sedang berhak jadi mudir, yang berhak jadi pemimpin, insya Allah. Barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak kalau saya boleh diberi waktu untuk bincang-bincang sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, terutama saudara saya Reza Abdul Jabbar, Kak Mark Sungkar, dan juga kepada Bapak Dubes Chandra Yuda, karena saya anak Pak, saya dari diplomat dan lahir di Emirat Arab. Nama saya Milky Sungkar. Dan saya ini mempunyai usaha tour and travel di Selandia Baru. Saya basis di Auckland.
Jadi kira-kira 2 tahun yang lalu karena saya udah kenal Reza sudah 22 tahun. Mohon maaf Bapak, videonya bisa dinyalakan biar kita kenal. Soalnya saya lagi agak berantakan sedikit Pak, lagi sana sini. Aduh. Nah inilah, ayo dong Mil. Ini namanya Milky Pak. Milky ini dia anak bekas kita untuk ini Emirat Arab. Iya. Jadi ketika waktu kira-kira 3 tahun lalu saya ke rumahnya Reza waktu itu, terus Reza bilang ini Milky banyak usaha-usaha travel yang mau ketemu saya, tapi arrangementnya gimana? Akhirnya saya buat, ya udah. Sementara ini saya diberi hak dari Ustadz Reza untuk ngurusin yang leisure tour. Alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan, kita bawa 4-5 grup. Terakhir itu dari Ketua Kadin Sumut dan juga mantan Ketua Tim Sukses Jokowi di Sumatera Utara. Karena mereka punya perkebunan. Saya mau memberitahu bahwa semua orang yang ikut tour ke tempatnya Ustadz Reza itu sampai sekarang itu puas. Kenapa? Karena sangat edukatif. Karena tidak ada yang orang ke New Zealand itu yang sampai bisa bertemu dengan Reza, bisa mempelajari sistem lebih paham lah sistem peternakan segala macam di Selandia Baru. Nah, ada 2 program terakhir yang kami sudah rancang tapi belum terlaksana gara-gara COVID-19, yaitu educational tour untuk para student ya Reza waktu itu ya, sama pesantren kilat. Nah, itu rencananya itu memang saya sama Reza buat, sebenarnya bukan untuk mempelajari hanya peternakan, tapi untuk mempelajari bagaimana orang itu bisa, orang Indonesia itu bisa survive di luar negeri dan bisa sukses. Nah, ini sesuatu yang saya lihat di Indonesia itu masih kurang, karena masih ada ini kan hanya anak-anak SMA, mereka pada maunya ke Amerika, Korea, karena mereka tidak pikiran maunya ini ke sana, tapi tidak berpikir bagaimana kita tuh bisa sukses di luar negeri. Dan Pak Dubes Chandra paham bahwa tidak mudah untuk orang Indonesia itu sukses di luar negeri. Benar ya Pak Dubes ya? Karena tantangannya kan kita sebagai imigran dan lain-lain ya Pak Dubes, ya, bukan orang lokal. Nah, ini suatu hal yang mungkin bisa pelajari oleh Pak Dubes untuk masyarakat Indonesia. Kedua, saya sudah kenal Reza itu sudah 22 tahun. Waktu itu kami sama-sama di satu kota, beliau itu waktu masih awal-awal sebagai assistant manager, dan waktu saya sebagai student S2. Saya beritahu banyak orang Indonesia yang ke Selandia Baru, mereka pingin langsung seperti kayak Reza. Oh, saya pingin punya peternakan begini. Saya kasih tahu, tidak bisa. Saya kasih tahu, sulit. Soalnya untuk menjadi peternak sapi, seperti kayak Reza, itu tidak mudah. Ya orang yang bisa, saya banyak kawan-kawan orang Indonesia yang bekerja keras dari pagi sampai malam, mereka tidak bisa kayak Reza. Kenapa? Karena ada hal sesuatu yang unik daripada Reza, daripada orang pada umumnya. Beliau ini menjiwai kerjaannya, beliau ini menyukai. Jadi bukan hanya karena, oh saya lihat dengan Reza, makmur, segala macam, uang banyak. Bukan. Harus di sini, ini tidak mudah. Jadi orang itu student-student, itu mau saya ke tempatnya Reza untuk mempelajari jiwa. Jadi itu harus betul menjiwai sesuatu, bukan hanya cuma itu demi uang, akhirnya ya udah saya bergerak di situ, gitu. Dan ini insya Allah karena sayangnya ini kita tur ke tempatnya Reza ini sementara lagi hibernasi ya, maaf ya Reza, karena kan kita belum boleh terima asing dulu. Kadar Allah ya, kadar Allah. Iya, kita nggak tahu. Jadi kita insya Allah kita bisa mulai lagi mungkin kalau 12 bulan sampai 18 bulan lagi. Saya hanya memberitahu sekali lagi. Saya tahu Reza ini sudah 22 tahun. Beliau itu mulai dari magang waktu masih kuliah. Beliau itu tidak langsung buka punya peternakan ini. Beliau itu mulai dari assistant manager, segala macam. Beliau sudah ngalamin buruk-buruknya semuanya. Sudah ngalamin. Bagusnya, buruknya, semua sudah ngalamin. Maka itu ini kesempatan baik untuk kalau bisa ngirimin ya student-student yang mau ikut ini. Kita waktu programnya mungkin seminggu ya Reza ya. Jadi diajarin semuanya. Sekalian having fun lah. Karena kebetulan tempatnya kota Reza di Lokalgal itu hanya 2 jam dari kota Queenstown, kota wisata nomor 1 di New Zealand. Jadi kita ajakin keliling-keliling lah. Namanya anak-anak kan pasti ingin fun-fun. Baik, itu saja. Terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Dan salam untuk keluarga Pak Chandra. Salam juga untuk kawan-kawan mungkin dari yang di Deplu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gawat kalau yang udah nelpon Sohib mah berat, ya kan? Kalau 22 tahun yang ngomong kan. Jadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih Ustadz Fadian, saya Agus Yunanto dari Jakarta. Ustadz Reza, agak sedikit keluar dari konteks pada pagi hari ini, waktu di Indonesia, yaitu gini, saya dan teman-teman di Auckland dari Indonesia Islamic Center, ya, mungkin Pak Reza sudah dari IIC nih. Saya di Jakarta, tapi saya berteman dengan teman-teman IIC. Gitu. Siapa misalnya? Misalnya siapa? Ya, Tommy Arfah. Oh siap, sama Tommy sama Dwi. Ahmad Dwi, ya, kakak beradik. Nah, jadi Pak Fadian, mohon izin sedikit aja nih, agak sedikit menyimpang ya Pak Fadian. Gini, mungkin Reza sudah dihubungi sama teman-teman IIC bahwa kita kan ada rencana mau bikin tamu ya di IIC di Auckland. Ya, Ana udah. Jadi kemarin sebenarnya panelisnya Ana sama Ustadz Syafi Antonio, terus siapa lagi? Ustadz Adi Hidayat, satu lagi Mulia Siregar. Ya. Dr. Mulia Siregar sebagai komisaris utama di Bank Syariah Mandiri. Nah, ya, jadi saya adalah salah satu, saya event organizer-nya untuk acara tersebut. Oh siap. Saya domisili Jakarta, tapi harusnya 10 April kemarin waktu Easter kan ya, Ustadz Reza. Ya. Karena COVID kita postpone, insya Allah Oktober. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa rencana muktamar ini adalah untuk mengangkat jualan Indonesia. Ya. Para pembicaranya, para doktor Indonesia di bidang ekonomi Islam yang sudah mumpuni di bidangnya. Dr. Mulia Siregar itu adalah komisaris utama di Bank Syariah Mandiri. Dr. Syafi Antonio kita sama-sama tahu, Ustadz Adi Hidayat apalagi, Ustadz Reza akan jelas salah satu pemateri yang akan memaparkan presentasi mengenai keberhasilannya untuk menjadi pemicu bagi para peserta. Peserta ini nanti adalah seluruh pengurus masjid di daratan Australia dan di New Zealand. Gitu. Dan kami juga sudah mendapat konfirmasi Ustadz Reza bahwa Pak Dubes Tantowi sudah bersedia. Nah, yang sekarang sedang kami hubungi untuk mendapat konfirmasi adalah Bang Sandiaga Uno sama Ibu Nurhayati Subakat, owner dari Wardah Kosmetik. Ya. Siap. Nah, mudah-mudahan nanti bisa lebih melebar, meluas, sehingga nanti Ustadz Reza bisa lebih menceritakan bagaimana dari from zero to hero lah, kalau saya bahasanya ya Ustadz Reza ya, untuk antum, from zero to hero, memberi motivasi kepada peserta muktamar nanti. Mudah-mudahan Allah izinkan bulan Oktober. Ya. Allah izinkan bulan Oktober. Kalau enggak ya kita mundur lagi sampai situasi kondusif. Tapi ini yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana nanti kebersamaan Ustadz Reza ini bisa dipresentasikan kepada seluruh peserta untuk memajukan ekonomi Islam khususnya di Auckland, dan teman-teman di Selandia di Australia, khususnya di Sydney dan Melbourne juga sudah ingin menerapkan sistem Islam. Nah, nanti mungkin terkait dengan kiatnya Ustadz Reza membentuk Fonterra ya Ustadz ya. Nah, koperasi ini kan harus dikembangkan nih, koperasi syariah gitu ya, terutama di Auckland atau di New Zealand. Nah, sebagai informasi Ustadz Reza bahwa masyarakat Muslim di Sydney dan Melbourne yang saya tahu karena saya sering ke sana, anak saya tinggal di Sydney, itu sekarang sudah ingin bertransaksi secara syariah. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa cocok dengan apa yang sedang antum kerjakan ya. Terus saya juga dengar antum punya 3.000 atau 4.000 ya usaha jaringan di Indonesia ya. Apakah itu pondok pesantren atau apa? Mohon nanti ya bermacam-macam. Jadi gini, kita sama siapapun kita kerjasama. Jadi ini biar teman-teman nggak salah ya. Kalau Anda pribadi ya, kita nih harus bermanfaat dengan siapapun kita kerja. Saudara-saudara kita yang belum berislam pun kita kerjasama. Siapapun kita kerjasama. Jadi, afwan Anda potong ya. Jadi kadang-kadang di antara teman-teman kita atau kawan-kawan kita nih, saudara saya kamu sini berpikir bahwa suatu harus syariah. Enggak gitu ya. Seorang mukmin itu mewarnai, bukan diwarnai. Jadi apapun bentuknya, walaupun dia nggak punya embel-embel syariah, sepanjang dia halal, fadal lanjut gitu ya. Nah, jadi kita ini jangan waduh, uang ini nggak ada bahasa syariah, kita nggak bisa jalan. Nah, kalau dia nggak ada riba, dia nggak ada qarar, dia nggak ada maisir, kita lanjut dong. Gimana cerita? Kan kita dagang. Ya.
Assalamualaikum. Intinya adalah ini mereka ingin menghindari riba, Ustadz. Itu intinya. Dan makanya kan pembicaranya ini kan di bidang ekonomi syariah, Dr. Mulya Siregar dan Dr. Biantunio. Anda minggu depan, Anda minggu depan ngisi kajian di Tazkiyah Institute, itu punyanya Ustaz Safi Antonio. Ya. Nanti kita itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Pak Ustaz Fadian, terima kasih. Insya Allah kita ketemu Oktober nanti ya. Kalau Insya Allah, bismillah. Barakallah fiik. Terima kasih Ustaz Fadian. Oh, silakan nih. Jadi masuk ke silakan dengan Pak Sewa, silakan Pak. Saya Bambang Hari Kusumo dari Universitas Mataram. Oh, Mataram. Oh, siapa? Dari Pasca Sarjana. Saya ini satu alumni alhamdulillah dengan Ustadz Reza. Jadi saya S3 di New Zealand mulai 2005 sampai 2009. Kemudian kembali lagi postdoc dari 2012 sampai 2014. Jadi totalnya 6,5 tahun saya tinggal di New Zealand. Ya Allah, Masya Allah. Saya sayang sekali waktu itu belum kenal dekat dengan Ustadz Reza. Ketika saya ke Invercargill sampai ke Bluff juga sayang sekali enggak mampir ke tempat. Kali depan insya Allah. Insya Allah lain kali. Nah, saya membuat bidang pertanian. Saya sangat menikmati apa yang disampaikan sama Ustadz Reza tadi. Di samping kemudian pengalaman-pengalaman ketika S3 di Messi University dulu. Samaan dengan mungkin Ustadz Reza tahun berapa tamatnya ya? Duluan mungkin. Anda mulai kuliah tahun 94. Gitu ya. Lama. Jadi 94 ya. Jadi ya. Alhamdulillah. Nanti kalau kita belum ketemu sekarang Pak, insya Allah kali depan kita ketemu insya Allah. Ada yang ingin saya perdalam sedikit, mudah-mudahan Ustadz Reza punya waktu. Saya ingin mengetahui pengalaman Ustadz Reza terhadap temperature fluctuation yang ada di Invercargill sana, hubungannya dengan produksi susu. Karena saya ini sedang berdiskusi dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, kebetulan diminta sama Pak Gubernur NTB untuk mengembangkan apa yang Ustadz Reza kembangkan di New Zealand. Nah, saya mengatakan bahwa ada pengaruh suhu terhadap the production of dairy farm. Nah, sehingga mohon pengalaman dari Ustadz Reza di situ. Ketika musim panas, walaupun musim panas tidak terlalu panas di Invercargill ya, itu berapa produksinya, kemudian turun musim dingin, karena kan pengembalaan yang ada di Dorenjanga, di Dompus itu, yang bisa menampung ribuan sapi, tetapi kemudian kendalanya adalah kendala air, di mana kalau kita mau mengembangkan itu, kita harus punya sumber air, sumur dalam. Syukur-syukur kalau kita bisa menerapkan teknologi solar panel. Nah, itu pertama. Kendala berikutnya adalah pada kendala kesuburan tanah. Di Dorenjanga, di Dompu itu tanahnya sangat berpasir, sehingga tentunya air akan semakin boros. Mungkin bisa lebih dari 200, bisa lebih 250 per ternak per hari. Bisa lebih dari itu karena kalau di Invercargill kan tanahnya berkeley ya, relatif bisa water holding capacity-nya lebih lama. Nah, kemudian kendala berikutnya adalah saya melihat ada kendala terkait dengan sosial ekonomi masyarakat. Tetapi saya mengatakan bukan mustahil kita bisa mengembangkan, tetapi kendala-kendala itu harus kita pecahkan. Ini kalau jadi Ustadz Reza datang ke NTB, kami bisa bantu. Kebetulan pengalaman di dua lokasi ini saya, karena saya hidup di dua lokasi ini. Karena ibu saya Sumbawa, saya di Lombok, kemudian saya pernah di New Zealand dan sebagainya. Nah, ada satu konsep yang tentu mensuplai yang disebut dengan, kalau kami istilahkan dengan menyiapkan pakan ternak in situ. Bukan kita harus mendatangkan dari luar. Jadi seperti konsep New Zealand, bahwa kalau carrying capacity 1 hektar satu ternak misalnya, tentunya kita bisa
terapkan itu untuk lahan yang luas. Tetapi pada tadi itu, kalau di Invercargill mungkin di situ berapa? Ada 8 atau 9 bulan jatuh hujan ya, 8 atau 9 bulan mungkin Invercargill. Jadi kita Invercargill hampir setiap bulan tahun. Setiap bulan ada hujan. Nah, kendalanya di tempat kami adalah hujannya di tempat yang saya sebutkan tadi di Dompu itu mungkin sekitar 3 bulan saja. Dengan curah hujan mungkin sekitar 1.200. Walaupun di New Zealand, saya tinggal di Palmerston North, itu taruhlah 1.200 ya. Tetapi karena distribusi curah hujannya itu cukup merata sepanjang tahun, jadi rumput hidup terus. Nah, tantangan kita di Indonesia untuk mengembangkan pasture atau ladang pengembalaan adalah pada distribusi curah hujan yang sempit. 3-4 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, sehingga kita tidak punya pilihan kecuali kita harus mengembangkan sumber air. Nah, di tempat-tempat di lahan kering, kami ada konsep lain, Pak Ustaz Reza, yang kami sebut dengan integrasi antara tanaman pakan ternak dan crops, kemudian ternak. Nah, karena kita punya curah hujan yang 3-4 bulan dalam 1 tahun, maka kita tidak bisa mengandalkan rumput yang berakar pendek. Ya, maka kita Anda udah dapat. Ya, Anda udah dapat Mas Suranto. Ya. Kita bisa mengembangkan yang berakar dalam, yang terus sebagainya. Mungkin ini bisa kita integrasikan nanti ketika Pak Ustadz Reja datang ke berkunjung ke NTB. Nah, kita bisa berdiskusi apakah kami dari UNRAM datang ke provinsi. Nah, kemudian kita bisa berdiskusi bagaimana menghadapi kendala-kendala yang ada di tempat kami. Nah, sehingga kemudian apakah dairy farm ini kita ingin sampai bisa ekspor keluar daerah, mungkin kalau bersaing di level internasional mungkin kita butuh tantangan yang luar biasa, paling tidak mungkin untuk gizi masyarakat desa atau kecamatan atau kabupaten misalnya. Nah, mungkin apakah pada level itu kita berbicara misalnya karena ini biar yang lain punya kesempatan ya. Udah dapat mana? Tadi ini Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini persis segini, Pak. Tadi kita bicara bahwa kita pengen gabungkan orang yang punya PhD ini, people that help him. Kalau punya PhD, kita juga berharap dia punya PhD in Islam, gitu ya. Jadi enggak. Nah, dan kita tadi bilang bahwa kita kasih kritikan bahwa ini yang nggak punya ilmu, dia yang dagang. Tapi pada saat yang sama, para ulama, asatidz yang mengerti nggak dagang. Tapi rasanya kita perlu adil juga. Ini banyak kita yang sekolah-sekolah doktor ini, status sapi pun nggak pernah kita perah. Mohon maaf, Pak. Jadi ini kita harus real di sini ya. Kalau kita pengen bergerak dan bergulir ini, tanya para rektor, tanya para dekan, berapa sapi yang antum pernah perah, yang pernah diurus sendiri? Nggak pernah. Jadi kita ini bicara kolektor PhD. Jadi kita langkahnya pelan. Ini ada suatu sistem, Pak. Kalau kita bicara fluktuasi dari temperature, it's a no-brainer. It's something that happens all the time. Jadi no place on earth will have a stable temperature or regulated as such. Dia akan selalu bergerak. Nah, tapi kalau kita tanggapi ini hanya dengan master kita, dengan PhD kita gagal, Pak. Ini hanya bisa dimasuki dengan kacamata kita masuk sebagai seorang petani. Petani ini atau peternak yang lihat stoknya kita bisa lihat. Ini stok kelihatannya agitated atau it's facing heat stress atau it's very cold. Sekarang New Zealand kemarin saya datang itu kemarin -7, Pak. Jadi very very cold. Jadi kalau kita bicara panas punya efek negatif terhadap sistem produksi, cold weather does the same. Jadi extreme cold also does the same. Nah, inilah yang harus kita mitigate. How do we mitigate this? We mitigate this by feeding the right amount of feed at a certain times. Atau mungkin kita bisa lihat saat panas, mungkin asupan proteinnya yang kurang. Ataupun optimum balance antara average proteinnya atau NDF-nya terlampau tinggi atau NDF-nya kurang, rasionya nggak benar. Nah, ini nggak bisa kita tanggapi sebagai teori, Pak. Maaf.
Karena kita kebanyakan kita nih, kita tanggapi dengan teori tok, tapi begitu kita harus menjadi pelaku. Saya cerita ketika Bapak punya 100 ekor sapi perah. Ini cerita beda nih Pak. Ini ceritanya beda, kenapa beda? Bahwa all theory that you know and you think you've learned, you are going to put it aside. Now you're gonna think with the perspective of a farmer. Nah ini mungkin yang kita mau ngajarin juga teman-teman. Ini bukan masalah S1, S2, S3, semua. Dan ini pandangan saya. Anda mohon maaf kalau ini sebagian mengatakan lain ya. Tapi kalau masa cuma kita mau sekolah, tinggal panjang-panjangan aja, antum kuat sekolah terus. Tapi ini ternyata nggak berefek positif terhadap sistem perekonomian dan peternakan Indonesia. Kenapa? Karena kita belum mampu menggunakan perspektif of a farmer. Jadi kita bicara ada masalah di satu sisi, tentu ada solusi, gitu ya. Ada masalah, ada solusi, dan solusi ini mungkin harus kita lihat dalam keadaan on a day-to-day basis, apa yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita kurangi, apa yang bisa kita mitigasi. Tapi poinnya baik, mungkin Pak Fadian, antum kita mungkin nanti harus ada diskusi yang bentuknya lebih indah. Gimana Anda kasihan kalau Anda masuk kelompok teknikal ke dalam urusan ini, kasihan yang lain mungkin belum mengikuti Pak. Mohon maaf, kita nanti diskusi. Insya Allah ada waktu Anda ngasih kuliah di Universitas Antum, Insya Allah. Siap. Nanti kita... Ya, kita kasih mata kuliah ya. Siap. Ya. Mungkin ada yang tanya lagi yang masih raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Di kota sama mereka ya, sama host di ya, silakan Pak. Insya Allah kalau recordingnya sih lancar. Gitu ya, nanti kita silakan Pak Supriyono. Dari Blitar ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz Reza, Bapak yang mulia. Kita bisa sendiri. Terima kasih saya boleh bergabung di sini. Siapa? Lanjut Pak. Memperkenalkan diri, saya dari Universitas Islam Blitar sebagai Wakil Rektor bidang kerjasama dan kewirausahaan. Dan saat ini saya belajar banyak dari Ustaz Reza. Mohon kiranya nanti bisa connect gitu. Dan mohon akan banyak konsultasi, dan kalau boleh nanti saya Ustadz ikut untuk jamaah di Pejuang Subuh Ustadz. Begitu Ustadz, saya hanya ingin menyapa, terima kasih. Siap. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah mudahkan urusan itu. Mungkin begini teman-teman, kalau teman-teman yang para dosen ya, kita ini harus keluar dari ruang nyaman tadi ya. Mungkin para antum-antum para dosen tuh ya, lebih banyak keluar sana, kita nggak lagi bicara secara teori. Yuk kita lakuin aja. Ini ada Anda share dikit ya. Ayah Anda nih, rahimahullah, semoga Allah tinggikan derajat beliau, ini punya suatu sistem dimana ayah Anda bilang gini doang ya, kita nih kalau mau dagang jangan mikir 100 langkah, nggak perlu bisnis plan panjang-panjang banget lah gitu ya, tapi bismillah aja, untuk isti'anah sama Allah, minta sama Allah. Kadang kita nih makin punya etika makin jadi pelan gitu ya. Di pandangan Anda ya, Anda mohon maaf ya. Betul. Itu nggak mau pakai jadi rem tangan gitu ya. Yang kita lihat nih berbagai macam kesusahan bukan karena berani. Orang mukmin itu berani gitu ya. Kalau kita mukmin tapi takut terus nggak bisa, kita nggak bisa dagang. Nah, kalau kata abang Anda nih, rahimahullah, ini aja. Bismillah, kita melangkah dengan bismillah, isti'anah jalan terus. Ya, jadi pikirin aja langkah pertama. Jadi gini, ya. Jump before you think you're ready. Good attitude will get you through. Jadi lompat aja, bismillah, lompat jalan terus gitu ya. Nanti perspektif yang baik, good attitude, itu akan menjadi suatu jembatan kita. Lompat. Jadi jangan mikirin, dagang, waduh ini sapinya dari mana, ininya gimana, nanti kalau kurang ini gimana. Nah, itu orang dagang ya begitu, pasti ada kurangnya, ada yang harus dimitigasi, yang ini kurang baik. Nah, kalau pandangan Anda nggak bisa gitu. Kita nih ya, mohon maaf Pak, Anda perhatikan ya, sebagian kita nih, makin sekolah makin penakut Pak. Betul. Nah, ini harus kita tangkalkan ini. Makin sekolah, jadi yang sekolahnya itu nggak dagang, gimana yang nggak sekolah, kan begitu. Nah, jadi kita nih nggak mau begitu. Nggak begitu yang agama ini, Islam ini, di sistem Allah, ini agamanya orang berani, ini agamanya orang keren.
Orang keren tuh nggak takut gitu ya. Dia langkah terus. Nah, cuman kita ada koridornya, ya koridornya bismillah, isti'anah minta sama Allah, minta orang tua kita ridha sama kita, udah jalan gaspol gitu. Nah, kalau nggak gitu, ya, mungkin antum bisa kasih anak-anak murid antum satu gaspol gitu ya. Pas lagi kuliah siapa yang bisa dagang, gitu ya. Jangan, kalau nggak kapan kita nanti nih? Kita terbelenggu oleh apa ya? Sikap-sikap di mana kita harus memikirkan 100 langkah ke depan. Mustahil, wallahu alam. Tapi kadang-kadang mustahil kalau itu perhatikan, pedagang-pedagang itu biasanya nggak sekolah, biasanya malah. Betul. Ya, kalau udah begini, ya masa kita yang sekolah, kita yang kalah? Ya kan? Ya, jangan sampai dong, kan gitu. Nah, jadi dulu Abah Ana bilang, S2, S3 itu jangan dipikir, wah ini udah punya S3 malah keren. Enggak. S3 itu cuma 10%. 90% itu belajar dari pengalaman. Itu kalau pandangan Abah Ana, rahimahullah. Semoga Allah malah merahmati beliau. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Jadi jangan kebalik. Apalagi orang kita ini mau nih, anda ngirit ini karena anda juga sekolah kayak antum gitu ya. Nah, antum lihat ya, kita nih ini anda mohon maaf, tapi harus sampein gitu ya. Sangkinkan cintanya sama tuh dokter, ditulis dokter, insinyur, hajinya tulis MSc. Orang juga tahu mas, kalau udah ada dokter nggak perlu insinyur MSc gitu kan. Nah ini kita ini harus disampaikan gitu ya. Ya udah ya, kalau udah dokter ya udah dokter aja, nggak usah pakai insinyur tulis, MSc ditulis. Bahkan kalau di konsep NZ orang nggak pakai tulis-tulis lagi, benar kan? Antum yang sekolah tadi itu ada. Nah, jadi kita ini terlampau menghamba sama yang namanya S1, S2, S3. Pandangan dari Anda nggak gitu, pedagang tuh nggak gitu. Kalau kebetulan kita sekolah, ya kebetulan sekolah. Kalau kita tuh nggak sekolah, belum tentu dia nggak jago gitu ya, belum tentu dia nggak pintar. Bisa jadi dia lebih berani dari kita. Jadi jangan sampai kita sekolah justru hilang keberanian. Kalau dulu Abah Ana rahimahullah mengatakan jangan sampai nak kelar tes 2, kelar tes 3, jangan sampai jadi malah lebih takut dari orang yang nggak sekolah. Kapan dagangnya? Ya. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ini ya, mana tanah? Ini ya. Ada yang masih resen, bisa mungkin masuk aja, silakan. Lihat dulu. Masa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Reza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Halim dari Bogor. Yap. Saya pelaku usaha, cuma bukan di sapi. Saya pelaku usaha untuk industri ya. Cuma di Bogor ini kan curah hujan cukup. Ini lebih-lebih kita mau kurban. Biasanya kalau kurban sapi segala macam butuh banyak ya. Cuma yang saya tanya, bagaimana pertama kenapa Indonesia ini selalu sapinya itu kurang ya, padahal lahan kita luas. Betul Pak, betul. Jadi kan Ustaz Reza ini punya pengalaman ya. Kita lebih, Ustaz Reza sudah terhubung dengan beberapa masjid, saya kira itu bagus, karena saya kira ke depan dari produser bisa langsung kita arahkan ke masjid, nanti masjid yang akan mendistribusikan ke daerah sekitarnya. Jadi pertanyaannya pertama itu, kenapa di Indonesia ini sulit kita mandiri untuk daging sapi segala macam ya? Bagaimana caranya dalam ke depan ini supaya kita bisa mandiri? Saya kira pertanyaan saya itu. Ini adik ini, assalamualaikum ya, masya Allah, solih ya. Salam. Ini namanya ini Talha Pak, Talha, speak Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Talha. Allah Akbar. Yang benar dong? Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Itu anak-anak yang paling kecil, Pak. Anak-anak yang paling kecil. Alhamdulillah. Mohon doanya, Pak, doaku. Gini, Pak, jadi memang di antara kendala yang kita perhatikan di Indonesia ini begini, Pak. Bahwa semua orang bermain di sektor penggemukan ya, Pak. Jadi nggak ada yang mau bangun di sektor pembibitan. Dengar ya, Pak? Ya, masih dengar. Dengar, Ustaz, dengar. Jadi karena kenapa? Karena di pembibitan ini kan lama ya, Pak. Tadi kita waktu yang sempat lihat anak tur tadi, kita harus berhadapan dengan 1000 anak sapi, ada 1000 lagi yang namanya sapi darah, ada 2000 lagi sapi induk. Nah ini kan kapital modal yang kalau bahasa kita modal yang
ya yang nganggur lah ya gitu ya. Tapi kan kita yakin nggak akan ada stok yang namanya sapi darah kalau kita punya anak baik. Nggak akan punya ada sapi induk kalau kita punya sapi darah, kan gitu ya. Nah itu kendalanya Pak, karena semua orang bermain dengan pikiran, Anda naruh duit sekarang, Anda pengen 6 bulan tuh balik duit, atau pengen paling nggak setahun kemudian tuh balik duit. Jadi pengen nyimpan duit nggak lebih dari 1 tahun. Ini harus kita patahkan dulu semangat ini Pak. Sebenarnya kalau memang lebih untung Bapak punya katakan 100 induk kambing yang perempuan, kemudian dia beranak, kemudian Bapak udah punya suatu ekosistem ataupun suatu suatu usaha di mana Bapak punya induk, punya anak, dan kemudian punya replacement stock. Tapi tentunya ini membutuhkan waktu lebih lama Pak. Dan yang menarik Pak, ini kita banyak teman-teman dari beberapa fakultas itu mengatakan begini, nggak ada yang tahu Pak berapa jumlah sapi di Indonesia secara dekat Pak. Artinya yang pasti banget itu kita kan mungkin nggak sampai ke sampai puluhan terakhir, tapi kalau kita bicara berapa juta aja, estimate terbaiknya nggak ada yang tahu Pak. Nggak tahu kalau di sini ada yang punya data, tapi kalau Anda dapat dari teman-teman dari Brawijaya, dari Unpad, dari PB, nggak ada yang tahu. Ada yang mengatakan 12 juta, ada yang mengatakan 10 juta, ada yang mengatakan 15 juta ya, dalam kisaran itulah. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi secara sensus kita nggak tahu berapa Pak. Jadi agak susah juga memang menerbangnya, apalagi kalau Bapak bicara tentang kambing. Dan kedua Bapak bicara tadi bagaimana kita bisa menghubungkan masjid ya. Alhamdulillah ini idenya baik. Cuman Anda juga pengen nambahin buat teman-teman yang ada di dalam masjid. Masjid ini tempatnya orang untuk menjadikan sesuatu tuh jadi amalan. Bukan cuman datang sholat, baca Quran, ngobrol-ngobrol, habis itu udah, bukan gitu ya. Nah, ini yang kita kritik begitu gitu ya. Amalan. Nah, jadi kita jangan sampai kita punya masjid tapi di depan coba deh, nggak tahu deh kalau Anda pas ke Indo lihat ini mau ada kajian, tapi kita perhatikan selokannya ini kotor, ya nggak sih? Antum perhatiin nggak gitu? Sampah masih ada ya, yang parkir masih ngeblok tetangga, tempat nggak boleh parkir kita masih bisa parkir, terus teman-teman kita masih terhalang akan keterburu-buruan kita, naruh sendal, naruh sepatu masih ya nggak teratur. Mungkin kalau ini aja kita perbaiki dampaknya lebih masif kayaknya gitu ya, dibanding kita sekedar datang kajian gitu ya, atau sekedar kita datang nih untuk memperbaiki apa yang kita lihat kurang baik, mungkin ada yang kotor kita bersihkan, mungkin kita ya lebih berbuat lah Pak, pada dasarnya begitu mungkin Pak. Jadi menjawab pertanyaan Bapak tadi adalah memang kita nggak tahu Pak berapa sebenarnya populasi sebenarnya, dan kita juga memang sekarang lagi berjuang untuk menjadikan unit-unit usaha ini unit-unit usaha yang menjadikan pembibitan menjadi modal utama Pak. Karena semuanya bersaing nanti sama para pembibit, dan notabene kalau pada saat ada permintaan banyak, tentunya tidak ada cukup supply untuk bibit yang akan digemukkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Reza. Siap, barakallah. Power masih kuat Ustaz Reza. Wah, luar biasa ini kita. Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Silakan masih ada yang mau disampaikan bertanya. Antum ngaku syabab, ya kan? Nanti mau berjuang duduk. Ya, gimana kita mau berjuang kalau lem? Ya kan? Pak Ustadz, ini di WA Group udah banyak yang masuk nih dengan kajian ini. Nanti Ustadz bisa masuk juga ya, biar nanti kita koordinasikan. Ya, nanti kan sebagian kan ada pertanyaan yang bentuknya spesifik benar. Anda bukan nggak mau banget ke sana. Anda kesian kalau kita bahas sampai nanti neutral deterjen fiber, acid deterjen fiber, bagaimana komposisinya, nanti kesian yang lain gitu ya. Kesian yang lain nanti nggak ini apa, mungkin yang lainnya merasa kurang ini ya, kurang terfasilitasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Reza. Sama-sama Pak, gimana kabar Pak? Saya Takdir dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Masya Allah, Masya Allah. Ini Pak Ustaz, saya dosen di Universitas Haluoleo Kendari. Jadi saya interestnya itu untuk penelitian di bidang ternak potong, bukan ternak perah. Ya. Mungkin saya bertanya agak teknis ini untuk sistem pemeliharaan ternak dengan sistem padang gembala. Di tempat Bapak itu tadi saya lihat rumputnya dibanding di tempat saya itu lebih subur gitu. Sehingga mungkin hal teknis yang berkaitan dengan cara merotasi pemeliharaan ternak itu dari satu pedok ke pedok yang lainnya, itu gimana cara mengaturnya itu?
Bang Reza. Nah, jadi begini Pak. Jadi memang kita ini, maka kita lebih menggunakan, kalau kita bicara dairy farmer ya. Jadi kita lebih merasa kita ini petani peternak. Kenapa kita mengatakan kita petani peternak? Karena satu hal tadi Pak, bahwa memang menjaga rumput ini merupakan konsentrasi pertama, prioritas utama. Justru yang dinamakan memerah sapi, memberi makan itu hal yang gampang kalau kita punya makanannya. Nah, jadi rumput-rumput yang tadi Pak, itu bukan rumput yang hadir dari alam. Itu rumput-rumput yang harus kita jaga soil fertility-nya, kita jaga pH-nya, kita jaga yang namanya anion-nya, decad balance-nya, sehingga begitu jadi makanan, dia menjadi suatu pakan yang mumpuni buat sapi perah. Dan kalau udah pakan itu cocok untuk sapi perah Pak, dia pasti cocok buat sapi potong, karena sapi potong itu lebih gampang dibanding sapi perah, kan begitu Pak? Ya. Jadi kalau dairy farming ini Rolls Royce-nya farming gitu ya. Jadi dia yang sangat intensif, capital hungry, dan banyaklah yang harus diperhatikan faktor kesehariannya. Nah, jadi mungkin Bapak kalau di Kendari memang kita nih ada teman-teman dari Padang Mangatas di Sumatera Barat, ya mengatakan itu seperti Selandia Baru. Tapi sekarang udah nggak begitu, Ustaz. Kenapa? Karena nggak pernah dipupuk, Pak. Nggak pernah dipupuk lagi, jadi cuma diambil aja, kemudian nggak pernah lagi di-replace nutrients-nya. Nah, ini menarik, dan diskusi kita dengan Pak Dubes atau Yahya adalah kita nih padahal punya peluang pupuk yang banyak di Indonesia. Tapi kita juga paham ya Pak, bahwa mata rantai distribusi pupuk juga bermasalah. Dan ini tentu saya bukan ahlinya untuk membahas bagaimana cara distribusi pupuk di NKRI ya, yang notabene kita punya masalah karena sebagai petani sangat tidak mampu mendapatkan akses pada pupuk tersebut ya, terlebih yang bersubsidi. Nah, jadi mungkin jawaban gampangnya Pak, kita memang harus, kalau kami Pak, setiap tahun kita tuh mengadakan yang namanya soil test. Setiap 4 hektar itu satu soil test Pak. Jadi soil test itu berisi, kita tahu berapa Olsen-P-nya, kalsium, magnesium, potassium, kalsium, terus kita bicara juga sulfur, berapa kisaran sulfurnya berapa, pH-nya Pak, keasaman tanah berapa, dan kita mentargetkan tanah-tanah kita yang menghasilkan produksi pasir ini mempunyai pH di kisaran 6 Pak, 6 sampai 6,2 Pak. Ini yang kita kejar. Dan kurang lebih setiap untuk menaikkan 0,1 di tanah-tanah sedimentary, yang bukan peat atau tanah gambut, itu diperlukan 1 ton CaCO3 Pak untuk menaikkan 0,1. Nah, dan Olsen-P-nya kita hitung berdasarkan outputnya. Jadi kalau kita menghasilkan katakan 1.500 kg milk solids per hektar dalam bentuk lemak susu, bahwa kita harus replace, kita harus ganti, dan di atasnya ada suplemen seperti silage, pelage, maka kita juga harus hadirkan kalau dalam kami itu kira-kira 500 kg DAP, diammonium phosphate per hektar kali 2 aplikasi Pak. Dan satu ton CaCO3 hanya sebagai maintenance. Jadi terkadang ini yang harus difaktorkan. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa ada dalam sistem pastoral farming di Kendari yang bermasalah, saya hampir berani pastikan bahwa input pupuknya tidak memadai Pak. Betul, iya. Nah, justru akan alami saja mereka. Oh ya, nggak bisa Pak. Jadi kalau Bapak, ya, what comes out must come in. Apa yang keluar harus diganti Pak. Ya. Kalau boleh tahu Pak Ustaz Reza, ini biasanya kita berhitung kebutuhan nutrisi, kita menghitungnya kira-kira 2,5 sampai 3% kebutuhan bahan kering untuk setiap ekornya, untuk menghitung kering kapasitinya. Nah, Pak Reza mempertimbangkan itu juga nggak? Jadi gini, kita punya sapi Pak yang bisa makan 4% sampai 5% dari kebutuhan dari berat badannya Pak, secara diameter Pak. Jadi begini, jadi sapi-sapi ini memang harus diajarkan. Jadi kalau memang dia bisa makan 2,5% diameter dari live weight, jadi itu sedang-sedang saja Pak kenaikan badannya. Kalau kita ingin dia jadi suatu super animal yang bisa menghasilkan dari production dalam kapasitas yang lebih besar, dia ini harus mampu makan. Ya, Bapak bayangkan ya, kalau dia 4,5% sampai 5% itu berarti bisa sampai 25 kg diameter per day. Nah, gimana caranya suatu hewan bisa makan sebanyak itu, Pak?
tentunya satu, kita mesti pastikan diameternya ataupun tingkat diameter dari pupuk itu tidak tinggi benar. Karena sesuatu yang sangat kering mustahil bisa dimakan dengan artinya kapasitas perutnya akan penuh sebelum kebutuhan nutrisinya tercapai. Ya, jadi harus jaga dalam bentuk diameternya. Kedua, bahwa kita harus menggunakan energy dense feed kepada mereka yang optimum level proteinnya. Katakan begini, kalau Bapak saya suruh menaikkan bobot badan Bapak 1 kilo 1 hari, saya kasih makan nasi ya dengan kerupuk saja penuh. Tapi untuk bisa menaikkan badan, Bapak nggak punya kemampuan lagi di dalam lambung. Tapi lain cerita kalau saya katakan, Bapak saya kasih hamburger dengan double cheese atau triple cheese, sehingga kita kasih asupan yang kaya dengan nutrisi, walaupun dalam hal ini kalau manusia dia tidak bergerak, maka dia akan menjadi gemuk ya. Tapi dalam bentuk sapi perah, ini yang dia perlukan. Kemudian kita pastikan bahwa balance-nya there is enough fiber in it, Pak. Jadi fiber itu tidak kurang dari sepertiga dari kebutuhan dietnya. Kalau nggak kita akan berhadapan dengan ketosis ya. Jadi kalau di daerah tropis kita pastikan sangat jarang terjadi ketosis, tetapi kita nggak mampu menghadirkan pakan dengan energi dense sehingga bisa memberikan dia kapasitas makan sampai 4,5% ataupun 5%. Dan ketiga yang harus kita lakukan juga di Selandia Baru adalah kita namanya pre-mowing, Pak. Pre-mowing itu adalah di mana kita akan memotong rumput dengan mower tractor itu kira-kira 4-5 jam sebelum dia makan, Pak. Jadi katakan sapi itu diperah jam 2.30, dia akan perah 3.30, kira-kira jam 1 itu kita akan pre-mowing, kira-kira 2 jam, 3 jam ada terjadi proses yang namanya wilting, jadi sedikit agak layu, ya, dan ini tidak menggunakan usaha yang besar dari sang ternak tadi, Pak. Sehingga dia, kalau ibarat kata, dia ini seolah sedang sebagaimana vacuum cleaner, Pak. Tinggal sedot aja dia makan. Nah ini memberikan dia waktu yang lebih sedikit untuk memenuhi perutnya, gitu ya. Nah itu diantaranya, Pak. Yuk. Ya, terima kasih banyak, Pak Ustaz. Benar-benar rahasia ini saya lihat. Oh nggak ada yang rahasia, Pak. Jadi semua ilmu ini nggak ada yang rahasia, Pak. Semuanya kalau kita berternak di Selandia Baru, semuanya kita buka. Karena kita yakin rezeki nggak bakal ketukar, Pak. Insya Allah barokah. Ya, insya Allah nggak bisa ketukar, nggak bakal ketukar, Pak. Nggak bakal ketukar. Terima kasih banyak. Ya, siap. Nah, mungkin Ustaz sudah mulai jam 10 di sini. Ya, siap. Ada mungkin pertanyaan terakhir dari teman-teman. Setelah itu kita berkoordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Fadian, saya dengan Eman Sukirman. Oh, silakan Pak Eman. Ya, saya tinggal di Depok. Terima kasih Ustadz Reza Abdul Jabbar. Yang menarik yang saya ambil dari kajian pagi ini, itu yang pertama di samping masalah ternaknya juga masalah kooperasi. Nah mungkin tadi kan sempat disinggung oleh Pak Dubes juga bagaimana hubungan entitas bisnisnya Pak Reza dengan kooperasi yang ada itu seperti apa. Nah ini yang mungkin saya menarik untuk dikembangkan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, memang bentuk dasarnya itu adalah koperasi, yaitu Fonterra tadi Pak Dubes mengatakan ya. Jadi secara kepemilikan 9.300-an gitu ya saat ini dari petani Selandia Baru. Cuman Pak yang mungkin belum dibahas oleh Pak Dubes tadi adalah bahwa ini setiap petani menyertakan penyertaan modal yang nggak sedikit gitu ya Pak. Jadi ya ranging dari ya paling murah itu ya kita anggaplah ya yang paling murah itu di 5 miliar, yang paling mahal bisa sampai 100 miliar modalnya di situ Pak. Jadi dan ini kalau bahasa kita duit nganggur gitu ya. Nah ini yang mungkin kita nggak tahu sesiap dari apa. peternak itu Pak Reza. Peternak ya. Jadi siap nggak peternak itu naruh. Nah ini yang masalah kan Pak. Karena kita ini kadang yang kita hadapi adalah belum naruh duit udah nanya ya buat kita gimana Pak hitungannya ya. Ini yang masalah nih kan. Jadi kita kalau kita pengen benefit kita juga harus punya punya suatu keinginan untuk membesarkan koperasi itu. Karena Fonterra nggak mungkin bisa mampu membeli tanker-tanker terbaru, teknologi terbaru, dan pabrik-pabrik terbaru tanpa modal dari para pemegang, dari para anggota kan gitu ya. Karena koperasi seperti ini Pak, dia ini nggak boleh dijual sahamnya kepada orang lain selain
bukan anggota koperasi. Jadi kalau kita bicara Fonterra, ya, jadi walaupun Fonterra itu adalah perusahaan terbesar di Selandia Baru, selain petani nggak bisa beli. Nah, ini penting nih ya, penting jadi aturan, karena ini ya Pak, mohon maaf, kalau kita katakan di Selandia Baru ini industri, katakan sapi perah aja lah, yang sapi perah aja, kita bicara mungkin kisaran 300 sampai 400 miliar dolar misalkan ya. Jadi kalau kita bicara ya yang gudang sekitar 4.000 triliun apa segitu ya. Nah, ini kan memang terkesan besar Pak, terkesan besar. Tapi kalau kita mau jujur, bagi seorang Jack Ma tuh harus yang nyari temennya 3-4 orang aja Pak, kebeli semua nih Pak. Yeah. Nah, kalau Jack Ma lagi iseng malam-malam dia pikir udahlah, gue males nih, dia bilang ke Alibaba, udah deh kita beli NZ aja lah, kita berlima masing-masing 100 miliar dolar, kebeli Pak. Nah makanya NZ tahu betul bahwa sesuatu yang besar di mata kita ini sebenarnya kecil di mata dunia gitu ya. Jadi kita nggak mau kasih kesempatan ini terbuka. Jadi proteksi itu harus. Dan untuk NKRI proteksi itu penting dan memang harus gitu ya. Dan itulah pemerintah harus hadir untuk itu gitu ya. Nggak bisa kita buka semuanya. Oke, kita berbicara untuk Ustadz Reja menguntungkan ya. Iya Pak. Jadi global world. Jadi anggota menguntungkan sekali. Gimana Pak? Untuk Ustadz Reja menjadi anggota koperasi Fonterra itu menguntungkan sekali ya. Ya buat kita adalah terjaminnya ini Pak, terjaminnya pemasaran kan gitu ya. Karena kita punya barang, kalau Bapak nggak yakin akan pemasaran, kita akan menghabiskan waktu kita untuk memasarkan, dan itu bukan pekerjaan gampang kan. Dan ketika kita berhadapan dengan koperasi yang secara besarnya, Fonterra itu nomor 4 di dunia Pak. Ya. Jadi lebih besar dari Nestle gitu Pak. Kalau Bapak bicara Parmalat, ya Danone, itu antar-antaran kita bahkan sebagian kecil daripada kita gitu ya Pak. Fonterra ini kita nggak jual retail pada dasarnya, kita menjual ingredients, jadi ingredients business. Kita jual, kita pasok ke Nestle, kita pasok ke Danone, kita pasok ke Parmalat, kita pasok ke misalnya Mary Goulburn River, ke barang-barang lain yang mungkin nama itu lebih dikenal di Indonesia. Tapi antaranya ada produk dari Indonesia juga Pak yang namanya Enlane, Enmam, Anchor, itu produk kita semua tuh. Produknya Fonterra. Nah, jadi kita pilih, dan 7 orang di root yang ada di Fonterra itu kan adalah petani semua, gitu Pak. Jadi nggak ada orang bisa jadi di root lain kecuali petani dan punya peternakan aktif. Nah ini penting nih. Jadi kita nggak sekedar comot gitu ya. Dan chairman-nya siapa ya? Di antara kita petani, siapa yang mau angkat tangan, siap berbakti buat koperasi, silakan. Kalau ada lebih dari 7 ya berarti kita akan undi gitu Pak ya. Jadi ini bentuknya service, dan chairman-nya juga adalah yang dipilih oleh anggota koperasi. Nah, tapi secara CEO-nya boleh orang bebas yang dibayar tapi tanpa memegang 1 lembar saham pun. Nah, jadi kita kurang lebih secara ringkas itu konsep Fonterra itu Pak. Dan memang semua orang siap menaruh modalnya untuk menopang Fonterra sehingga kita bisa ya menghasilkan susu dan bisa jualan susu di pasar dunia. Karena tanpa vehicle itu, tanpa perahu itu, bagaimana mungkin kita bisa hadir di 200 negara di seluruh dunia, Pak. Gitu, Pak. Nah, jadi kalau kita bicara Indonesia kan kita sering mendengar orang mengatakan jangan tanya apa yang negara berikan buat kalian, tapi tanya apa yang bisa kalian berikan buat negara. Ini sama juga kita bicara tentang konsep koperasi adalah bukan kita dapat apa dari koperasi, kan begitu ya. Kebanyakan diskusinya hanya terkait itu saja. Tapi sebenarnya yang kita dapatkan first and foremost dari sebuah cooperative adalah the guarantee of your milk getting marketed. Dan ini bukan barang gampang. Makanya sekarang kita perhatikan industri kita nggak bisa mampu menembus bahkan pasar domestik karena sebagian peternak itu hanya mendapatkan harga yang sangat rendah, Pak. Yang saya dengar bahkan harga itu bervariasi dari 3.000-an, 3.500 sampai 6.000 sekian. Jadi siapa yang dapat harga 6.000 sekian, tentu mereka yang punya akses. Peternak biasa cuma di sekitar 4.000, ada yang 4.500. Mereka nggak bisa bersaing mendapatkan pakan terbaik. Karena mereka dari awal, dari start, udah kalah duluan, begitu Pak. Mungkin demikian. Allahumma. Terima kasih. Sama, Pak.
Pak Rudi, ada yang mau disampaikan Pak Rudi? Silakan. Ya baik, udah selesai nih Pak. Ya, Bantu Pak Ustadz Reza. Pak Rudi udah ngantuk tuh. Lain kali disambung nanti. Iya, jadi Pak Rudi. Nah, kami harapkan menutup doa Pak Ustadz Reza ya. Jadi saya sebagai pengurus pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Reza, Pak Ustadz Reza, sharingnya luar biasa. Insya Allah apa yang menjadi sharing Pak Reza ini bermanfaat sangat banyak buat masyarakat Indonesia. Insya Allah, semoga Allah memudahkan. Nah, insya Allah bisa mendunia. Insya Allah. Ya, kita harapkan. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Kita jumpa lagi nanti di minggu depan hari Sabtu dan Ahad dengan perniagaan yang lainnya. Terima kasih. Semua terima kasih ya Bapak, Ibu. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Reza, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mudahkan. Salam gaspol, jangan kasih kendor. Gaspol. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Fadian. Pak Rudi, makasih. Di sini. Saya akan tutup Pak Rudi, Pak Fadian. Terima kasih. Biasa. Ngobrol. Ya, terima kasih kajiannya. Assalamualaikum. Condet ya, Pak Fadian, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup Pak Fadian. Ya, Pak Fadian. Terima kasih Pak Fadian, terima kasasi. Saya tutup untuk kalau semua ya. Ya, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan.